Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana caranya memakai kain ihram. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa saja yang sering dilanggar oleh jamaah haji, jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa disadari oleh jamaah haji atau jamaah umroh, ketika sudah memakai kain ihram, banyak larangan yang dilanggar, sehingga kalau itu dilanggar, maka jamaah haji atau umroh ketika melanggar memakai kain ihram, maka dia dikenakan dam atau membayar denda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di saat manasik, baik itu manasik umroh ataupun manasik haji, sudah dijelaskan oleh pembimbingnya masing-masing. Akan tetapi para jamaah haji atau jamaah umroh masih saja melanggar ketika sudah memakai kain ihram. Apa saja yang dilanggar oleh jamaah haji atau jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang sering dilanggar oleh jamaah haji atau jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram, yang pertama adalah wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah menjelaskan kalau sudah melaksanakan ihram, niat haji, niat umroh, ketika kita sudah membaca niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, atau kita niat haji, labbaik Allahumma hajjan, kemudian kita memakai kain ihram, maka kata Allah, fala rafasa, jangan berkata yang kotor. Di mana perkataan kotor itu adalah kemudian menyebabkan melanggar ketika kita memakai kain ihram. Contohnya ketika umroh atau haji, ketika sudah memakai kain ihram, kemudian si suami berkata kepada istrinya, Bu, nanti kalau sudah selesai umroh atau haji atau sudah memakai kain ihram, setelah selesai memakai ihram ini, aku pengen, Bu. Nah, perkataan semacam itu ketika sudah memakai kain ihram itu membatalkan ihramnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi larangan yang sering dilanggar oleh jamaah haji atau jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram. Kata Allah, wala fusuqa, dan janganlah kamu berbuat fasik, berbuat dosa ketika sudah memakai kain ihram. Contohnya ketika sudah memakai kain ihram, di sekitar Mekah Madinah itu banyak burung dara, kemudian menangkap burung dara itu, kemudian menyembelih burung dara itu. Itulah yang menyebabkan melanggar ketika memakai kain ihram, membayar denda dan membayar fidyah. Kemudian
Apalagi yang ketiga, kata Allah, wala jidala fil hajj, dan janganlah berdebat ketika melakukan, jangan berdebat ketika melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Ketika sudah memakai kain ihram, jangan berdebat lagi. Ketika sudah memakai kain ihram, itu akan membatalkan dan akan kena denda atau fidyah. Contohnya, lah ya, saya berangkat haji, berangkat umroh, menghabiskan puluhan juta, 60 juta, 70 juta, tapi di sini hanya seperti main-main saja. Perkataan semacam itulah yang membuat melanggar ketika memakai kain ihram. Maka jamaah haji atau jamaah umroh harus menghindari 3 hal ini. Fala rafasa, yaitu menghindari perkataan yang kotor, wala fusuko, menghindari perbuatan dosa, dan yang ketiga wala jidala, dan jangan berdebat lagi ketika sudah memakai kain ihram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, itu yang pertama. Yang kedua, yang sering dilanggar oleh jamaah haji, jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram adalah ini tanpa disadari. Ketika sudah memakai kain ihram tapi masih memakai sidi, memakai celana dalam, itu tidak boleh. Maka ketika sudah memakai kain ihram, semua yang ada di dalam diri kita, baik itu pakaian kita, celana pendek kita atau sidi kita, itu harus dilepas. Karena apa? Itulah yang menyebabkan kadang kalau tidak diingatkan, ketika jamaah haji, jamaah umroh sudah memakai kain ihram, semua dilepas, bajunya dilepas, celananya dilepas, tapi celana dalamnya belum dilepas. Itu melanggar ihram, sehingga jamaah harus membayar denda atau membayar fidyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan ini akan saya tunjukkan apa saja yang sering dilanggar oleh jamaah haji atau jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram. Disadari atau tidak, ini sering dilakukan oleh jamaah haji dan jamaah umroh ketika memakai kain ihram. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, jamaah haji, jamaah umroh yang sudah memakai kain ihram bisa mengetahui apa saja larangan yang sering dilanggar oleh jamaah haji dan jamaah umroh. Saya berikan contoh ya, saya berikan contoh dulu. Ini ya, saya pakai dulu. Misalnya, saya pakai dulu ya. Ketika jamaah haji sudah memakai kain ihram seperti ini, pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah rahimakumullah, kalau sudah memakai kain ihram semacam ini, yang ini harus menutupi pusar kita. Jangan sampai pusar kita kelihatan. Maaf, saya sering melihat saudara-saudara kita ketika sudah memakai kain ihram semacam ini, saya lihat masih kelihatan pusarnya. Ini yang menyebabkan membatalkan ihram kita, sehingga jamaah membayar fidyah atau membayar denda. Kemudian kalau kita sudah memakai ihram semacam ini, maka baju kita, celana kita, dan celana dalam kita itu harus dilepas karena melanggar ihram yang sudah kita pakai ini. Karena kita sudah niat ihram, maka semua baju kita, celana dalam kita lepas. Dan kalau sudah demikian, kalau kita sudah memakai kain ihram semacam ini, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh mencukur rambut. Maaf, kalau mencukur sih tidak, karena kita sudah dalam perjalanan ihram. Biasanya kita tidak sadar itu, rambut kita ginikan, kita geruk-geruk gini sehingga rambutnya lepas. Maka itulah yang membatalkan ihram kita. Mestinya ya kita, kalau kita gatal di rambut kita, ya kita pegang aja seperti ini supaya tidak sampai rambut kita lepas.
Kemudian banyak juga yang sering dilanggar oleh jamaah ketika sudah memakai kain ihram. Contoh saja ya, begini, kalau sudah memakai kain ihram semacam ini, sudah tidak boleh lagi kita memakai kopiah, memakai surban, tidak boleh. Apalagi maaf, di kota Madinah, di kota Mekah, atau di Musdalifah, di Arafah, di Mina itu dinginnya bukan main. Sehingga kadang jamaah haji itu biasanya gini, saking dinginnya sampai kain ihramnya itu diginikan untuk menutupi telinganya, untuk mengantisipasi dingin. Nah, inilah yang membatalkan ihram. Maka si jamaah harus membayar denda, membayar fidyah karena menutup kepalanya. Kalau kita sudah memakai kain ihram semacam ini, tidak boleh lagi pakai kopiah, tidak boleh lagi memakai surban, apalagi menutupkan kepalanya dengan kain ihram semacam ini. Ini tidak boleh. Dan jamaah haji yang ada di Musdalifah, di Mina, atau di Arafah itu dinginnya bukan main, tetap tidak boleh kemudian kain ihramnya ditutupkan kepalanya begini. Ini membatalkan ihramnya dan harus membayar denda. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah rahimakumullah, maka sebelum memakai kain ihram diusahakan mandi dulu, mandi sunnah ihram, kemudian memakai minyak wangi. Dan memakai minyak wangi itu bukan di kain ihramnya, tapi di badan kita. Kemudian memotong kuku, kemudian memotong kumis, memotong rambut kemaluan. Karena apa? Kalau kita sudah memakai kain ihram, tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, apalagi memotong kumis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu hal lagi yang sering dilanggar oleh jamaah haji, jamaah umroh ketika sudah memakai kain ihram seperti ini, yaitu memakai sepatu. Jadi selain baju atau pakaian, kemudian celana panjang kita, celana dalam kita harus kita lepas ketika sudah memakai kain ihram. Kita sudah tidak boleh lagi pakai kopiah atau pakai surban menutup kepala. Jangan dilupakan ketika sudah memakai kain ihram semacam ini dan sudah niat haji labbaik Allahumma hajjan, dan sudah niat umrah labbaik Allahumma umratan, maka ketika sudah memakai kain ihram tidak boleh lagi memakai sepatu atau memakai sandal yang menutupi mata kaki kita, yaitu sandal selop, itu tidak boleh. Dan yang paling aman adalah memakai sandal jepit. Maka jamaah haji atau jamaah umroh yang mau berangkat, persiapkan untuk membawa beberapa pasang sandal jepit untuk digunakan ketika sudah niat ihram haji atau umroh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penjelasan larangan ihram yang sering dilanggar jamaah haji dan jamaah umroh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga jamaah yang saat ini melaksanakan haji, melaksanakan umroh, semoga membawa haji dan umroh yang mabrur. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan saudara-saudara semua bisa berangkat haji ke Mekah Madinah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.